Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kurnia dengan NIM 112108100000075 dari kelompok 8 kelas 1C Manajemen. Mata kuliah Studi Islam akan menjelaskan tentang pengertian munasabah dan sejarah munasabah. Munasabah dalam pengertian bahasa berarti cocok, pantas, hubungan, pertalian, sebab, dan mendekati. Sedangkan dalam khazanah ilmu Al-Quran, istilah munasabah digunakan untuk mengungkap segi-segi hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain secara rasional, intuitif, indrawi, imajinatif, atau ketergantungan mentalistik maupun keterkaitan eksternal. Kata munasabah secara etimologi atau bahasa menurut As-Suyuti berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarrabah atau kedekatan. Louis Ma'ruf dalam Kamil al-Munjid menguraikan secara harafiah kata munasabah terambil dari kata nasabu yunasibu munasabatan yang berarti dekat atau qorib dan yang menyerupai atau misal. Al-munasabah searti dengan al-muqarrabah yang mengandung arti mendekatkan dan menyesuaikan. Al-Suyuti juga mengurai kata munasabah berarti perhubungan pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Selanjutnya, pengertian munasabah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut Manna Al-Qatan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, menurut Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Yang terakhir, menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Selanjutnya, sejarah munasabah. Susunan turunnya ayat-ayat Al-Quran berdasarkan sejarah turunnya kepada Nabi SAW berbeda dengan susunan ayat-ayat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani. Ayat yang mula-mula turun berdasarkan sejarah adalah 5 ayat awal Al-Alaq. Sedangkan berdasarkan susunan surat Mushaf Utsmani, ayat-ayat yang pertama adalah ayat-ayat yang termaktub dalam surah Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang terakhir turun adalah ayat 281 surat Al-Baqarah. Namun yang tercatat dalam Mushaf justru surat An-Nas. Peralihan susunan dari tertib nuzul kepada tertib mushaf adalah suatu rahasia yang harus diperhatikan. Proses peralihan itu menekan waktu 22 tahun lebih. Dan usaha ini berakhir pada kajian munasabah. Oleh karena itu, sejarah munasabah tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal turunnya ayat pertama. Wacana tentang munasabah telah menjadi perbincangan ahli tafsir semenjak masa awal. Pada abad keempat Hijriah muncul Abu Bakar al-Nisaburi yang mengintrodusir pengungkapan keserasian antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain berdasarkan urutan dalam mushaf. Sarjana berikutnya, Fahr al-Din al-Razi dalam karya tafsirnya Al-Tafsir Al-Kabir, Abu Ja'far Ibnu Zubair dan penulis ensiklopedia munasabah dalam tafsir Ibrahim Al-Biqai.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan ulama dan orientalis tentang metode munasabah. Pandangan ulama dan orientalis tentang metode munasabah. Pandangan ulama dan orientalis sebenarnya saling bertentangan dalam hal menyikapi konsep sistematik penyusunan Al-Quran. Jumhurul ulama sepakat bahwa urutan ayat dalam Al-Quran merupakan urutan tauqifi. Namun, para orientalis kemudian menuduh bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak sistematis. Maka dari hal tersebut, kemudian muncullah berbagai pendapat mengenai munasabah terhadap sistematis Al-Quran. Berikut pendapat menurut beberapa para ulama dan kaum orientalis dalam menyikapi hal tersebut. Pandangan ulama dan ilmuwan terhadap metode munasabah. Menurut Salwa M.S.L.Awa, dalam disertasinya, Salwa mengadopsi sebuah metodologi baru dalam rangka membaca teks Al-Quran. Ia menggunakan teori-teori relevansi linguistik dalam membahas dan menganalisis relasi-relasi yang kompleks dalam surat-surat Al-Quran. Disertai ini menunjukkan dengan jelas ketidaksambungan tema dengan surat-surat Al-Quran yang panjang, dan konteks serta struktur Al-Quran agar dapat dibaca ulang dan dijelaskan dengan metodologi kontemporer. Hal ini dimaksudkan dalam rangka membantu para pembaca Al-Quran agar menggunakan metode ini dalam menciptakan proses kognisi pada makna yang diciptakan. Salwa dalam kesimpulan akhirnya menganggap bahwa area kajian relasi teks munasabah masih belum jelas atau abu-abu. Yang kedua, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad al-Naisaburi. Ulama yang dianggap pertama kali memperkenalkan konsep munasabah adalah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad al-Naisaburi pada tahun 324 Hijriah. Seorang ulama yang mempunyai spesifikasi di bidang ilmu syariah dan bahasa. Ia mengakui eksistensi ilmu munasabah ini sehingga melakukan kritik kepada ulama Baghdad yang tidak mau menyokong peran dan kehadiran munasabah dalam Al-Quran. Salah satu kepekaannya adalah bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ia selalu menganalisis hubungan ayat itu. Mengapa ayat ini ditempatkan dan dibuat dengan ayat itu, dan apa hikmahnya meletakkan surat ini dengan surat itu. Yang ketiga, Quraisy Shihab. Tuntutan bagi terjadinya Al-Quran yang salih likuli zaman wa makan, Quraisy Shihab mengistilahkan dengan membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran menerobos perkembangan zaman, melintasi batas-batas geografis, dan menembus lapisan-lapisan budaya yang pluralistik. Karena memang kandungannya selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Di mana terdapat kemaslahatan, di situ ditemukan tuntutan Al-Quran, dan di mana terdapat tuntunan Al-Quran, di situ terdapat kemaslahatan. Membumikan Al-Quran sesungguhnya tidak lain adalah melakukan upaya-upaya terarah dan sistematis di dalam masyarakat agar nilai-nilai Al-Quran hidup dan dipertahankan sebagai faktor kebutuhan di dalamnya, serta bagaimana menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai bagian inheren dari pembendaharaan nilai-nilai lokal dan universal di dalamnya. Asas pembumian Al-Quran mempunyai 3 prinsip, yaitu yang pertama, meniadakan kesulitan atau adam al-haraj, yang kedua, pembatasan beban atau taklil al-taklif, dan yang ketiga, penetapan hukum secara berangsur-angsur atau al-tadrij fi at-tashir. Keberangsuran ini membuktikan adanya proses dialogis dan dialektis antara Al-Quran dan realitas sosial. Hal ini juga memberikan legitimasi psikologis dan sosiologis untuk penerapan strategi bertahap dalam proses pembumian Al-Quran. Dengan demikian, proses pembumian Al-Quran harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, pergumulan yang tanpa henti seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan umat manusia. Dan yang keempat, Nasir Hamid Abu Zaid dalam bukunya Mafhum al-Nas mengatakan bahwa dalam munasabah antara ayat dan surat-surat adalah bahwa teks merupakan kesatuan struktural
yang bagian-bagiannya saling berkaitan. Tugas mufasir adalah berusaha menemukan hubungan-hubungan tersebut atau munasabah-munasabah yang mengaitkan antara ayat dengan ayat pada satu pihak, dan antara surat dengan surat pihak lainnya. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa hubungan-hubungan tersebut dibutuhkan kemampuan dan ketajaman pandangan mufasir dalam menangkap cakrawala. Pandangan orientalis tentang metode munasabah. Yang pertama, Richard Bell. Richard Bell dalam tulisannya yang kemudian direvisi oleh W. Montgomery Watt dalam Bell's Introduction to the Quran mengatakan, apapun pandangan yang diambil dari pengumpulan dan penyusunan Al-Quran, kemungkinan tetap bahwa bagian-bagiannya mungkin telah hilang. Jika sebagai tradisi negara, Zaid dalam mengumpulkan Quran tergantung tulisan kesempatan dan kenangan manusia. Bagian-bagian mungkin mudah telah dilupakan. Namun, konjungsi ayat-ayat yang tampaknya tidak berhubungan poin-poin tertentu dalam Al-Quran menunjukkan bahwa editor benar-benar diawetkan segala sesuatu yang mereka temukan, di mana memiliki alasan untuk percaya, pernah menjadi bagian dari Al-Quran. Yang kedua, menurut Montgomery Watt, di antara tuduhan yang dilontarkan adalah berkaitan dengan susunan Al-Quran. Watt menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah buku yang tidak sistematis. Selain merupakan tuduhan yang mengada-ngada, pernyataan-pernyataan ini juga disebabkan oleh pembacaan yang simplitis atau atomistis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, John Warnbrook. John Warnbrook seorang ahli tafsir terkemuka di London yang terkenal sebagai pengkritik paling tajam terhadap kematian Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Kenabian Muhammad SAW dianggap sebagai tiruan dari kenabian Nabi Musa alaihissalam yang dikembangkan secara teologis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab. Al-Quran menurutnya bukan merupakan sumber biografis Muhammad SAW, melainkan sebagai konsep yang disusun sebagai teologi Islam tentang kenabian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode munasabah berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan susunan atau sistematis Al-Quran, yang kedua berdasarkan penafsiran Al-Quran. Nah, pendapat yang pertama, metode yang pertama, yakni metode munasabah berdasarkan susunan Al-Quran, itu terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa susunan Al-Quran berdasarkan tauqifi, yang artinya di mana susunan Al-Quran disandarkan penuh dari bacaan Rasulullah SAW dan memang disesuaikan dengan petunjuk dan kehendak Rasulullah SAW, tidak dari ijtihad para sahabat. Nah, pelopor untuk pendapat pertama ini yakni ada Abu Ja'far Ibnu Nuhas, Al-Kirmani, kemudian ada Abul Haswar, kemudian ada Abu Bakar Al-Anbari dan Al-Baghawi. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa penyusunan Al-Quran berdasarkan ijtihadi. Nah, yang artinya penyusunan Al-Quran berdasarkan pada ijtihad sahabat. Namun ijtihad ini tentunya tetap berdasarkan apa yang sahabat lihat dan sahabat dengar dari bacaan Rasulullah, bukan dari karangan mereka sendiri. Karena pada dasarnya Rasulullah memerintahkan untuk menulis Al-Quran, namun tidak memberikan petunjuk tentang penyusunan Al-Quran. Nah, susunan Al-Quran yang sekarang ini kita pegang, yakni susunan Rasul Utsmani ini, memang sudah dianggap mutawatir, yang artinya sudah tidak diragukan lagi kesohihannya, seperti itu. Nah, pelopor dari pendapat kedua ini, yakni ada Imam Malik, ada Abu Bakar Atib, kemudian ada Al-Baqilani, kemudian ada Az-Zarkasi dan As-Suyuti. Nah, bahkan ada pendapat yang ketiga, yakni ada mereka berpendapat bahwa mereka lebih condong ke pendapat pertama, yakni susunan Al-Quran disusun secara tauqifi, namun mengecualikan 2 surah, yakni surah Al-Anfal dan Al-Baroah. Mereka mengatakan bahwa 2 surah itu disusun secara ijtihadi. Hal ini didasarkan pada saat zaman penghimpunan Al-Quran di masa Abu Bakar. Nah, ada 2 ayat terakhir saat di masa itu tuh mereka tidak memiliki catatannya. Makanya mereka orang luar berpikir bahwa susunan surah ini didasarkan
pada ijtihad para ulama, para sahabat. Nah, meskipun kemudian pada akhirnya sahabat Hudzaifah punya catatan tersebut. Kemudian munasabah Al-Qur'an berdasarkan penafsiran Al-Qur'an. Nah, di sini dari mereka menukil pemikiran dari Az-Zarkasy ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan tentang metode penafsiran yang dibahas mengenai pertautan antar ayat. Nah, ada pendekatan pertama yakni ma'tufah. Ma'tufah itu ada satu ayat yang di dalamnya ada beberapa kalimat yang disambung dengan huruf athof yang memiliki kesinambungan makna dan maksud. Seperti contoh pada surah Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 4. Di situ ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa ma'akum aina ma kuntum. Nah, di situ ada ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah mengetahui apa yang ada di dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang dikeluarkan dari bumi, kemudian wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang diturunkan dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang dimasukkan ke dalam langit, wa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama orang-orang yang berada, dan maksudnya Allah bersama kita semua. Nah, dari situ disambung dengan huruf athof yang mana mereka memiliki kesinambungan maksud, yakni sama-sama menjelaskan tentang sifat Allah yang Maha mengetahui atas segala hal. Nah, kemudian ada pendekatan kedua yakni istidrot atau sisipan. Nah, istidrot ini yakni ada satu pertanyaan dalam satu ayat yang dijawab dengan 2 jawaban. Nah, seperti contoh pada surah Al-Baqarah ayat 189, di situ ada pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya Rasulullah, apa itu ahillah, bulan sabit? Kemudian Rasulullah menjawab, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Rasulullah menjawab, ahillah itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan orang-orang yang ingin berhaji. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Rasulullah mengatakan bahwa lebih baik ketika masuk rumah melewati pintu depan daripada pintu belakang, seperti itu. Karena pada zaman itu orang-orang jahiliyah ketika pulang dari ihram mereka masuk rumah melewati pintu belakang, bukan dari pintu depan. Makanya kemudian sahabat bertanya dan turunlah ayat ini. Analisis yang ketiga yakni perumpamaan atau tamsil. Nah, di sini bahwa penafsiran Al-Qur'an memakai pendekatan yakni bahwa setiap susunan ayat meskipun beda konteksnya, namun mereka kadang memiliki makna yang sama. Nah, contohnya pada surah Al-Isra ayat 1-3. Nah, di situ ayat pertama menjelaskan tentang menceritakan tentang Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat yang kedua yakni menjelaskan tentang turunnya wahyu berupa kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ayat yang ketiga yakni menjelaskan tentang pemberian rasa syukur yang melimpah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari ketiga ayat tersebut dilihat sekilas mungkin berbeda konteksnya, namun ketika dipahami lebih jauh ternyata ketiga ayat itu memiliki maksud yang sama, yakni sama-sama menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada nabi-nabinya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.